Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Selamat datang kembali di podcast kelompok 2. Kali ini kita akan membahas topik terkait what we can do to make PU better and stronger, dengan topik yang lebih spesifik lagi, yang mungkin sedikit sensitif ya untuk minggu-minggu ini, yaitu terkait building integrity, cegah korupsi, gratifikasi, dan konflik of interest di Kementerian PU. Oke, seperti biasa, saya tidak sendirian di sini. Ada beberapa narasumber yang akan saling berbincang-bincang dan berdiskusi pada episode kali ini. Yang pertama ada Mbak Awalin Rohmatunisa, dan Mas Dava Alam Hussein, Mas Anggi Moto Satria, serta Mbak Klarin Sabita Hanil. Oke, sebagai pembukaan di awal, kita tahu sendiri tantangan terbesar di Kementerian PU sendiri itu adalah terkait korupsi, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Kalau dibiarkan, dampaknya bukan cuma ke keuangan negara, tapi juga kepercayaan dari masyarakat kepada Kementerian PU. Menurut data statistik dari Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia pada tahun 2024 memiliki skor 37/100 dengan peringkat 99 dari 180 negara. Ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, meskipun ada peningkatan skor dari 34/100 pada tahun 2023. Skor ini bisa dibilang rendah, dan Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi itu sendiri, di mana persepsi publik pasti menilai instansi pemerintah pasti salah satu yang menjadi dalangnya, istilahnya seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi. Kita sambil diskusi bareng-bareng saja ya teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mungkin bisa memberikan pandangannya terkait tiga topik tadi, Mbak Awalin Rohmatulisa. Kami persilakan. Ya, kalau menurut saya untuk gratifikasi itu sendiri sering dianggap hal kecil atau sekadar tanda terima kasih ya biasanya. Misalnya sebuah hadiah atau bingkisan yang diberikan kepada karyawan atau petugas-petugas di PU gitu. Nah, tapi kalau diterima, biasanya hal ini akan mempengaruhi objektivitas kita sebagai ASN. Seperti contohnya di lingkungan kerja Kementerian PU, ada rekanan yang dikasih suatu barang sebagai ucapan terima kasih. Kecil sih memang bentuknya. Tapi kalau hal ini dibiarkan, lama-kelamaan itu akan terbentuk sendiri budaya permisif atau yang diartikan sebagai hal kecil yang sudah dianggap wajar dan yang besar lama-lama akan ditoleransi. Menurut saya ini salah satu celah dan pintu masuknya budaya korupsi yang akan mengakar ke depannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Klarin. Mungkin yang lain bisa memberikan pandangan atau insight-nya tersendiri. Mungkin dari Mas Anggi Moto kami persilakan, karena bisa dibilang untuk terkait gratifikasi ini sudah menjadi budaya mengakar, terutama di lingkup pemerintah ya Mas ya. Dipersilakan untuk Mas Anggi Ya, Moto. iya sih. Oke, makasih. Ya sih, saya setuju juga dengan apa yang disampaikan Mbak Adin dan Mas Bagas. Jadi kalau menurut saya, betul ratifikasi itu sering dianggap hal yang lumrah. Bahkan seperti budaya yang sudah mengakar, tapi justru disitulah tantangannya. Kalau kita terus membiarkan, maka praktik ini akan semakin menggerogoti integritas kita sebagai lembaga dan generasi muda di kementerian kita, Kementerian PU harus berani memutus rantai itu dengan menolak sekecil apapun bentuknya. Karena sekali kita berkompromi, pintu penyimpangan lain pasti akan lebih mudah untuk terbuka. Mungkin itu sih Mas kalau saya. Oke, terima kasih Mas Anggi Moto. Bisa dari sesuatu hal yang kecil saja bisa menjadi masalah besar, betul kan ya Mas ya? Iya betul sekali. Nah, ya, berbicara soal gratifikasi ini selalu berkaitan sekali dengan yang namanya konflik kepentingan. Nah, mungkin dari Mbak Klarin bisa memberikan insight-nya atau pandangannya terkait konflik kepentingan itu sendiri. Waktu dan tempat kami persilakan, Mbak. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan ya Mas Bagas. Menurut saya benturan kepentingan ini tricky sih, karena kadang kita nggak bisa lihat secara langsung ya. Biasanya sering muncul saat proyek diarahkan ke pihak tertentu karena hubungan pribadi gitu, bukan karena kualitas. Contohnya kayak
penunjukan penyedia jasa yang sebenarnya kurang kompeten tapi tetap dipilih karena ada faktor kedekatan tadi kan. Dampaknya ya hasil pembangunan tidak maksimal, publik dirugikan, dan citra instansi hancur. Fenomena ini tuh sebenarnya udah sering kali terjadi hingga menjadi budaya yang dinormalisasi ya. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oke, terima kasih untuk Mbak Klarin atas masukannya. Nah, ini mungkin dari korupsinya sendiri nih belum dibahas nih. Mungkin dari Mas Husin bisa menambahkan terkait korupsi yang mungkin sekarang sudah melulu hanya di dunia pemerintahan ya. Ini sudah menyerang semua lini di negara Indonesia ini ya, Mas Husin. Monggo dipersilakan. Betul, Mas Bagas. Mm-mm. Jadi saya mau bahas soal korupsi terutama di sektor konstruksi ya, yang sering jadi sorotan. Misalnya tuh yang seringnya tuh di penggelembungan anggaran atau penggunaan material di bawah spek atau standarnya. Nah, akibat dari korupsi-korupsi tersebut, negara tuh jadi rugi triliunan dan kualitas infrastruktur yang udah dibangun tuh cenderung buruk. Nah, itu masalah itu biasanya bukan cuma soal hukum ya, tapi juga soal moral ASN. Kalau kita biarkan masyarakat jadi semakin apatis atau tidak percaya terhadap pemerintah, padahal tuh kalau kita bekerja dengan jujur, transparan, dan berintegritas, itu juga termasuk bentuk nyata bela negara. Nah, bela negara yang sering kita pelajari udah itu pelajari sebagai CPNS ini di era sekarang bukan lagi soal mengangkat senjata, tapi bagaimana kita setiap setiap pegawai negeri menjaga amanah pembangunan. Karena infrastruktur yang kokoh, bersih dari praktik kotor akan jadi pondasi kuat bagi persatuan dan kesejahteraan bangsa. Begitu Mas Bagas. Oke, terima kasih Mas Husin atas masukan yang diberikan. Oke, bagus sekali ini. Jadi masalahnya sangat nyata dan dampaknya sangat besar ya teman-teman. Eh, Diskusi kita ini sangat penuh daging ya istilahnya kalau untuk di apa istilahnya di podcast-podcast seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi sesi berikutnya yaitu terkait solusi perbaikan dan rencana aksi bela negaranya. Nah, sekarang dalam menanggapi hal-hal tersebut yang telah diutarakan oleh teman-teman tadi, eh, apa saja solusi perbaikan serta rencana aksi yang bisa dilakukan supaya ke depannya Kementerian PU lebih kuat, lebih bersih, dan lebih dipercaya masyarakat, dan bisa terbebas dari korupsi, gratifikasi, konflik kepentingan seperti itu. Terutama dari kita sebagai CPNS Kementerian PU ya, yang besok akan membangun istilahnya ya, membangun Kementerian PU ke depannya seperti itu. Mungkin dipersilakan mulai dari Mbak Alin. Eh, Iya baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya coba menanggapi hal tersebut. Karena menurut saya secara umum itu kuncinya ada dua, yaitu di transparansi dan pengawasan yang konsisten. Namun untuk solusi ke depannya ada tiga hal. Yang pertama itu terkait integritas pribadi masing-masing ASN tersebut. Eh, ASN itu harus sadar kalau setiap gratifikasi itu sama saja dengan menggadaikan kepercayaan publik. Dan yang kedua, sistem yang transparan. Semua pegawai ASN diharapkan harus berani untuk melapor kalau melihat suatu gratifikasi yang ada di sekitarnya. Dan pelayanan publik sebisa mungkin dibuat untuk secara digital agar tidak ada lagi celah main-main atau titipan kerabat, saudara, atau anaknya yang dikenal gitu. Dan yang terakhir, untuk budaya kerja yang sehat itu juga tidak kalah penting, di mana menolak gratifikasi itu eh, harus dianggap hal yang biasa, bukan malah dicap sombong kepada orang lain. Jadi kesimpulannya menurutku, menolak gratifikasi itu bukan cuma soal aturan, tetapi bagian dari bela negara. Karena dengan hal itu kita lagi menjaga marwah yang dibawa dari instansi dan kepercayaan masyarakat tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Mbak Alin. Mungkin ada yang menambahkan dari Mas Angimoto, dipersilahkan. Iya, saya menambahkan aja tentang gratifikasi itu sendiri.
Jadi kalau menurut saya ada beberapa aspek yang harus kita jadikan sebagai solusi, tergantung kita memposisikan diri kita dulu. Nah, sebagai ASN yang paling dasar, eh, kita harus mulai dari diri sendiri aja dulu. Eh, Terbiasa untuk menolak yang namanya gratifikasi juga itu yang harus tertanam dalam diri kita. Tidak usah berkoar-koar ngajak orang lain, nuduh orang lain gratifikasi, tapi kalau kita sendiri belum bisa melaksanakannya. Terus mulai melaporkan penerimaan yang berpotensi tentang gratifikasi juga, terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa pamrih, serta penggunaan fasilitas-fasilitas yang harus jelas sumbernya dari mana. Terus sebagai institusi itu sendiri, kita harus membuat program sosialisasi atau kampanye integritas menolak gratifikasi. Itu salah satu solusinya. Terus selain itu sebagai institusi buat sebuah tindakan sanksi tegas bila mana ada pegawai yang melakukan kesalahan gratifikasi supaya tidak menjadi sebuah kebudayaan dalam tempat kerja itu. Dan yang paling penting sebagai masyarakat eh, kita harus tanamkan budaya anti menerima gratifikasi atau malu menerima gratifikasi sejak dini karena itu adalah cikal bakal tindakan korupsi. Mungkin itu sih kalau saya, Mas. Oke, terima kasih atas masukan yang sangat bagus sekali dari Mas Nagimoto. Mungkin selanjutnya dari Mbak Klarin terkait eh, bagaimana solusi dan perbaikan terkait konflik kepentingan. Monggo dipersilakan. Ya, untuk konflik kepentingan sendiri itu kan salah satu akar masalah di wilayah PU ya adanya konflik kepentingan ya yang sering kali terjadi saat proses penunjukan proyek karena tidak transparan tadi kan. Menurut saya untuk mengatasinya tuh perlu dilakukan perbaikan sistem secara menyeluruh. Pertama, proses penunjukan proyek harus diumumkan secara terbuka kepada publik, baik dari website, papan pengumuman, atau kanal informasi lainnya. Ini tuh tujuannya buat supaya masyarakat bisa ikut mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada proses yang disembunyikan. Kedua, perlu dibangun sistem peringatan dini atau early warning system yang bisa mendeteksi sejak awal jika ada potensi konflik kepentingan, misalnya keterlibatan keluarga, kolega dekat, atau pihak-pihak internal yang dalam proyek tersebut tuh saling berkaitan gitu. Kemudian ketiga, ada eh, kira-kira kayak semoga semua pejabat dan pegawai di lingkungan PU wajib mengisi dan memperbaharui LHKPN secara berkala untuk memastikan integritas dan keterbukaannya. Dan untuk rencana aksi bela negara dalam konteks ini tuh bukan sekedar soal fisik ya, tapi juga mental dan moral. Bela negara berarti menjaga agar kebijakan dan anggaran negara tuh tidak diselewengkan sembarangan oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat di PU harus komit untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Penguatan pengawasan internal, pelibatan masyarakat sipil, serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggar itu harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Dengan langkah-langkah konkret tadi, konflik kepentingan bisa ditekan dan kita berharapkan kepercayaan publik terhadap sektor PU khususnya dapat dipulihkan. Ya, kurang lebih seperti itu sih, Mas. Oke, terima kasih masukan yang sangat bagus sekali ya dari Mbak Klarin ya. Mungkin yang terakhir dari Mas Hussein, eh, Pak Gempar dipersilakan untuk memberikan eh, pendapatnya untuk solusi perbaikan dalam penanggulangan korupsi di Kementerian PU. Dipersilakan. Oke Mas, terima kasih, terima kasih. Jadi selain persoalan konflik kepentingan yang dijelaskan sama Mbak Klarin tadi ya, isu lain yang gak kalah penting tuh praktik korupsi tadi. Nah, untuk mencegahnya, akuntabilitas harus ditegakkan melalui audit rutin, laporan terbuka, pemberian penghargaan bagi pegawai yang benar-benar berintegritas, serta sanksi tegas bagi pelanggarnya. Nah, langkah ini tuh bukan sekedar mekanisme birokrasi ya, tapi juga bagian dari bela negara. Dengan akuntabilitas yang kuat, kita bisa menjaga kepercayaan publik, memastikan pembangunan infrastrukturnya berjalan transparan, dan kita bisa melindungi aset negara dari penyalahgunaan.
Nah, itu semua artinya kita tuh turut juga menjaga kedaulatan bangsa melalui tata kelola yang bersih dan berkeadilan. Gitu, Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Hussein. Mungkin dari masukan-masukan teman-teman bisa saya rangkum ya. Nah, untuk yang pertama adalah terkait gratifikasi itu sendiri, kita harus berani menolak dan melaporkan gratifikasi sekecil apapun. Nah, untuk menegakkan transparansi dan mencegah konflik kepentingan, perlu dilakukan juga terkait apa namanya pemberian reward, audit, serta punishment untuk mencegah hal tersebut ya. Jadi intinya ASN muda, terutama kita CPNS punya peran penting dalam mencegah korupsi, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Mereka dapat memperkenalkan budaya transparansi dan budaya integritas di lingkungan pemerintahan, terutama dengan memanfaatkan teknologi ya. Mereka bisa meningkatkan sistem laporan pengawasan yang lebih terbuka. Selain itu, mereka juga bisa mendorong penerapan kode etik yang lebih ketat, mengedukasi rekan kerja tentang bahaya gratifikasi, dan memastikan pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dengan semangat dan keberanian dari ASN muda seperti kita ya gitu. Kita bisa menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan birokrasi tetap bersih. Jadi inti dari semua ini adalah budaya integritas yang harus ditanamkan dari diri kita sendiri sebagai CPNS Kementerian PU. Oke, terima kasih guys untuk sesi podcast kali ini yang sangat daging dan penuh dengan insightful sekali ini. Kita belajar bahwa untuk menjadikan PU yang lebih baik, kita harus lebih kuat, berani menolak gratifikasi, mencegah konflik kepentingan, serta melawan korupsi. Dan yang paling penting adalah membangun budaya integritas. Dimulai dari hal yang kecil saja, itu sudah bisa kita praktekkan sebenarnya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk semua narasumber yang telah hadir pada episode kali ini. Semoga yang mendengarkan juga dapat mengambil ilmu dari yang kita paparkan tadi. Jadi yang utama adalah integritas, integritas, dan integritas tentu saja ya. Oke, sampai jumpa di episode podcast kelompok 2 berikutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.